Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sudarti, jurusan Ekonomi Pembangunan. Ingin menjelaskan materi tentang comparative advantage atau teori keunggulan komparatif. The law atau comparative advantage atau aturan satu introduction atau perkenalan. What is basis for trade and what are the gain for trade, yaitu apa yang menjadi di basis perdagangan dan apa yang kita dapatkan dari perdagangan. Tentunya kita memiliki keunggulan yang tidak dimiliki orang lain, sehingga orang lain membeli apa yang kita miliki. Dan tentunya ketika kita melakukan perdagangan, apa yang kita dapatkan dari perdagangan itu sangat penting bagi kita untuk mendapatkan sesuatu dari perdagangan kita. What the pattern of trade, buat community ekspor dan impor, atau bagaimana pula dari perdagangan itu, apa komunitinya yang diekspor dan apa komunitinya yang akan diimpor. 2. The merkantilisme fears of trade, bagaimana pandangan dari merkantilisme. Dan bagaimana kita ketahui, pada zaman merkantilisme dia mengatakan bahwa kita berdagang untuk menarik uang yang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Tentunya melalui perdagangan tersebut kita bisa menarik uang sebanyak-banyaknya yang ada di luar negeri. 3. The rate based on absolute advantage and speed, perdagangan itu berbasis pada keunggulan absolut. Jadi kita ketahui bahwa tentunya kita memiliki keunggulan absolut dan negara lain juga memiliki keunggulan absolut. Misalnya di daerah kita di Indonesia ini ada daerah yang memiliki keunggulan absolut. Misalnya di Indonesia ada daerah yang memiliki nikel, itu sudah pasti memiliki keunggulan absolut. 4. Rate basis on comparative advantage. David Ricardo, kritik David Ricardo terhadap teori keunggulan absolut Adam Smith. Beliau mengatakan bahwa kedua negara akan memperoleh keuntungan dengan masing-masing melakukan spesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang memiliki keunggulan komparatif. Kemudian, the case of the comparative advantage, Amerika Serikat use trade it can 6 weight more than 4 cloth, atau 6/4 sama dengan 1,5. Amerika hanya akan melakukan ekspor impor jika dia mendapatkan enang gandum, maka Inggris akan bersekukuh bertahan, tidak akan menyerah mengorbankan 4 pakaiannya untuk mendapatkan enang gandum dengan alasan bisa produk 6/4 dengan wihor domestik. Yang lebih penting dalam pengetahuan ini, kita sudah mengetahui alur ini bahwa Amerika tidak akan mungkin mau berdagang kalau misalnya yang didapatkan kurang dari 4 pakaian, sementara Inggris juga tidak ingin melakukan perdagangan kalau dia misalnya tidak mendapatkan keuntungan dari perdagangan itu sendiri. Comparative advantage with money, kalau misalnya dalam bentuk uang, misalnya dihargakan pakaian, misalnya harga $100 dan UK harganya $200, upah di Amerika Serikat sebesar $6 per jam. Kemudian harganya $1, harga baju yaitu 1,5, jadi harga gandum lebih kecil dibandingkan harga pakaian. Kemudian upah di Inggris sebesar $2 dan harga pakaian itu seharga $0,5. Artinya di sini kita melihat bahwa dari sisi pakaian di UK murah dan 3 kali lebih mahal pakaian di Amerika Serikat. Tetapi dari sisi gandum di Amerika Serikat lebih murah, sedangkan UK 2 kali lipat mahalnya. 5. Comparative advantage atau opportunity cost. Asumsinya yang dibangun dari A comparative advantage ini yaitu 1. Online, 2. Nations on community, artinya ada 2 negara dan komunitasnya, yaitu hanya ada 2 negara yang dibandingkan. 2. Free trade atau perdagangan bebas tanpa adanya embel-embel yang lain, tanpa ada tarif, tanpa ada pajak dan lain-lain. 3. Perfect mobility, mobilitas yang sempurna. 4. Constant cost of production, harga produksi itu tidak memiliki perubahan dan tidak membutuhkan biaya transportasi perubahan teknologi. B. The opportunity cost theory, dalam hal ini memilih dari kedua negara tersebut akan memilih bagaimana kalau misalnya kita produksi gandum atau bagaimana
kalau kita produksi pakaian. Nah, di antara keputusan yang harus diambil adalah mereka harus membuat keputusan memilih salah satu atau mencari titik yang paling sempurna atau yang paling maksimum, atau keduanya sangat produktif atau sangat menguntungkan. C. The production possibility frontier underscore cost. Misalnya di Amerika, PPF-nya mampu memproduksi 180 watt dan 60 pakaian, sementara di Inggris mampu memproduksi 120 pakaian 60 watt. Ini artinya bahwa kemampuan produksi pakaian di Inggris sangat tinggi dan kemampuan untuk produksi watt di Amerika juga sangat tinggi. Jadi di Amerika mampu menciptakan 40 pakaian, sementara di UK mampu menciptakan 60 pakaian. Artinya kalau dilihat dari sisi keunggulan absolut, Amerika memiliki keduanya, 6 the basis for and the gains from trade and the constant cost. Jadi beginilah yang akan didapatkan dari proses perdagangan kalau misalnya kedua negara melakukan perdagangan. Maka di sini kita lihat bahwa dengan melakukan perdagangan merupakan interpretasi dari pendapatan atau keuntungan yang didapatkan dari adanya perdagangan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.